Baik, berhubung peserta webinar sudah hadir, maka saya akan segera memulai acara webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang pada acara webinar series ini yang diadakan oleh anggota Himpunan Mahasiswa Kriya Batik Politeknik Usmanu Pekalongan dengan tema Batik sebagai Branding Bangsa Indonesia. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa orang-orang hebat yang telah hadir dalam acara webinar ini. Yang terhormat, Ibu Rizka Arianti, SEMM, selaku PLT Direktur Politeknik Usmanu Pekalongan. Yang terhormat, Ibu Arfiati Nurul Komariah, SSNM SN, selaku Kaprodi Hima Kriya Batik Politeknik Usmanu Pekalongan. Yang terhormat, Ibu Elok Setiawardani, selaku narasumber acara webinar series ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam acara webinar series ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta webinar yang memiliki kemauan dan minat untuk bergabung dalam acara webinar series ini yang diadakan oleh Hima Kriya Batik Politeknik Usmanu Pekalongan. Dan saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi Hima Kriya Batik Politeknik Usmanu Pekalongan, Ibu Arfiati Nurul Komariah, SSNM SN, Ketua Hima Kriya Batik Politeknik Usmanu Pekalongan, dan Ketua Pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan acara ini, serta seluruh panitia yang turut serta menyukseskan acara webinar series ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan beberapa susunan acara webinar series ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari Ketua Pelaksana. Dan acara yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber yang nanti akan dipimpin oleh moderator. Acara yang terakhir, penutup. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara webinar pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab. Biridhohi ta'ala wa bimaktosidina al-Fatihah. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Untuk Ketua Pelaksana, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PLT Direktur Politeknik Usmanu, yang saya hormati Kaprodi Hima Kriya Batik, yang saya hormati narasumber Ibu Setiawardani, yang saya hormati Ketua Hima Kriya Batik dan para peserta webinar. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga bisa kita mengikuti acara pada pagi hari ini. Saya selaku Ketua Penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini. Cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih.
Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dilanjut acara yang kedua. Dilanjut acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Jadi pada kesempatan kali ini, webinar series ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Kak Alif Syahdila Ramadan, yang merupakan juara 1 Duta Genre Kota Pekalongan, dan selaku mahasiswa via Batik Politeknik Kusmanu Pekalongan. Dan untuk materi webinar series ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Elok Setiawardani, yang merupakan pendiri Batik Lawasan dari Yogyakarta. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin acara webinar ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada MC yang telah membuka acara dan memperkenalkan saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini, yakni webinar series dengan tema Batik sebagai Branding Bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Alif Syahdila Ramadan, mahasiswa Politeknik Pusmanu, program studi D3 Kriya Batik. Oke. Yang pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita, telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dan bisa melaksanakan acara webinar series ini dengan lancar dan sehat walafiat semuanya. Baik, yang pertama-tama yang terhormat Ibu Rizka Ariyanti, SEMM, selaku PLT Politeknik Kusmanu Pekalongan. Yang terhormat Ibu Arfiati Nurul Komariah, SSN MSN, selaku Kepala Program Studi Kriya Batik Politeknik Kusmanu Pekalongan. Yang terhormat Ibu Elok Setiawardani, pendiri Batik Lawasan Jogja, sekaligus selaku narasumber pada webinar series dengan tema Batik sebagai Branding Bangsa Indonesia. Dan tak lupa juga terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang saya banggakan semuanya. Baik, apa kabar untuk teman-teman semuanya? Harapannya bisa on cam semua ya, kita sama-sama menyimak dan mendengarkan nanti materi yang akan disampaikan oleh Bu Elok yang tentunya materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebuah brand negara dapat dikatakan berhasil jika adanya pengakuan dari negara lain. Pada tahun 2003, UNESCO memposisikannya batik sebagai brand identitas bangsa Indonesia. Nah, hal ini menjadi suatu kebanggaan dan prestasi yang luar biasa nih bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, bukan menjadi hal yang awam jika kita dan para budayawan serta seniman lainnya dapat mempromosikan dan melestarikan batik untuk Indonesia. Oke, itu adalah sedikit pengantar dari saya. Bu Elok mohon izin, nanti selebihnya akan lebih detail disampaikan oleh Bu Elok. Baik, sebelum kita masuk kepada narasumber, kita akan kembali mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa peraturan-peraturan yang harus kita taati selama webinar ini berlangsung. Oke, yang pertama, webinar dilakukan via Zoom dan link akan diberikan 15 menit sebelum acara dimulai oleh panitia. Yang kedua, peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang ketiga, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom Cloud Meeting harus berperilaku sopan pada saat webinar berlangsung. Peserta diharapkan untuk mematikan suara selama proses berlangsung untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan acara. Yang kelima, peserta mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar yang telah disediakan dengan format nama, underscore instansi, underscore nama narasumber yang ingin diajukan pertanyaan. Kemudian yang terakhir, bagi peserta yang melanggar atau mengganggu kelancaran webinar, maka panitia berhak mengeluarkan peserta tersebut dari room yang telah kita buat. Baik, terima kasih. Itu adalah peraturan yang harus kita taati bersama semuanya. Harapannya kita bisa lancar dan diberi kemudahan dalam melaksanakan acara 1 jam ke depan. Oke, sebelumnya saya akan membacakan CV atau resume dari Bu Elok Setiawardani. Nama Elok Setiawardani, agama Islam, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 8, Yogyakarta. Pendidikan SDN Petrokimia Gresik,
SMPN 1 Gresik, SMAN 2 Gresik, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. D3 Komunikasi atau Public Relation, Yogyakarta. Pekerjaan tahun 1997 sampai 1999 di tabloid Gita, Libero, Ibu dan Anak sebagai account eksekutif tahun 2000 sampai 2002 di Nuvocom Advertising Agency Jakarta sebagai account eksekutif. Tahun 2002 sampai 2004 Adwork Euro RSCG Advertising Agency juga sebagai account manager. Tahun 2004 sampai 2006 Wonderman Young and Rubicam Advertising Agency sebagai associate account director. Tahun 2006 sampai 2008 Tactic Communication sebagai account director. Tahun 2008 sampai 2010 Universitas Bakri Jakarta sebagai marketing communication manager. Tahun 2011 Adwork Euro RSCG Jakarta sebagai account director, dan tahun 2012 Lawasan Batik atau owner dari Lawasan Batik. Oke, baik. Luar biasa ya pengalaman dan wawasan Bu Elo ini sangat sudah luar biasa. Kebanyakan Bu Elo bergerak di bidang marketing ya Bu Elo ya. Oke, oke, itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya kita akan persilahkan kepada Ibu Elo Setiawardani untuk bisa mulai dan mempresentasikan materi yang telah disiapkan. Baik, kepada Ibu Elo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ibu Elo, mohon maaf suaranya tidak terdengar oleh kita, Bu. Ya, suaranya tidak terdengar oleh kita ini. Mungkin volumenya bisa dikencangkan lagi. Tes, selamat Ya, pagi. Gimana, Mas? sudah masuk Ibu. Alhamdulillah. Ya, baik, saya ulangi kembali. Salam hormat saya, selamat pagi untuk semuanya. Bapak dan Ibu dosen, Bapak Ibu dosen dari bagian akademik maupun kemahasiswaan, adik-adik mahasiswa Pusmanu, Perguruan Tinggi Usaha Sosial Masyarakat bersama NU. Betul bukan kepanjangannya? Ya, betul. Saya betul. seharian ngomong. Salah, oke. Jadi mahasiswa Pusmanu, Perguruan Tinggi Usaha Sosial Masyarakat bersama NU, terima kasih banyak. Saya salut banget Pak teman-teman sedemikian solidnya, kompaknya didukung oleh Bapak dan Ibu tentunya di bagian akademik dan kemahasiswaan, sehingga juga alhamdulillah atas berkenan Allah juga kita bisa ketemu pagi ini bersama-sama, kita mencoba diskusi bersama, kita mencoba bertukar pikiran dan belajar bersama, bukan materi saya yang lebih tahu, bukan, karena saya rasa dalam hal teknis batik saya ini sedang berhadapan dengan beberapa puluh mahasiswa yang tentunya secara teknis membatik lebih keren gitu. Saya agak grogi, tetapi saya pikir ya sudah, kita akan bertukar pikiran bagaimana pengalaman saya di bidang komunikasi, kemudian saya combine dengan teman-teman sekalian di mahasiswa yang mempunyai bidang kriya batik. Kita akan coba bersama untuk membranding batik bagi bangsa Indonesia. Baik, supaya kita nggak terlalu sepandang bahasa Indonesianya tegang gitu, saya akan mulai dulu. Saya akan putarkan film yang saya coba rilis bersama teman-teman saya di tim Lawasan Batik kira-kira 1 tahun lampau. Ini kami buat waktu itu dalam rangka
supaya waktu itu tidak terbuang percuma. Kami berusaha mencintai batik sebisa mungkin, yakni dengan berkolaborasi untuk membuat sebuah film pendek. Sebentar ya, saya akan coba putar sebentar. Cukup bisa dilihat teman-teman, Mas Alif dan Ya, teman-teman? bisa dilihat, Bu. Ini masih berjalan. Kita tunggu karena inilah jaringan internet agak sedikit. Oke. Masih loading, mohon maaf. Sebentar. Karena sebenarnya agak lumayan berisiko memutar film dalam keadaan dalam situasi Zoom karena Ya, membutuhkan koneksi. betul. Enggak ya, sebentar. Oke. Oke. Kita tunggu. Saya tunggu kira-kira beberapa menit. Kalau misalnya tidak memungkinkan, nggak stabil, saya akan lewati. Karena sinyal nggak memungkinkan, maka saya mungkin bisa putar nanti di akhir acara ketika Ya, sudah siap. cukup Siap, stabil. boleh Bu Elo, nggih. Mboten napa-napa, nggih. Sorry ya teman-teman, nanti saya seandainya pun kita nggak bisa sampaikan di sini, saya akan bagi linknya, atau saya akan coba nanti di akhir acara. Baiklah, Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian, mahasiswa Pusmanu, saya langsung ya kalau begitu ke slide. Agenda pagi hari ini kita akan sharing bersama tentang, sebentar ya. Apakah bisa dilihat jelas, Bisa, teman-teman? Bu. Bisa kita lihat dengan jelas. Alhamdulillah. Ya. Selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah materi presentasi yang saya siapkan untuk khusus untuk kawan-kawan di Pusmanu pagi ini. Jadi saya mendapatkan tema dari panitia Himpunan Mahasiswa Kriya Batik Poltek Pusmanu, bahwa judul yang akan kita angkat atau tema yang akan kita bahas bersama pagi ini adalah batik sebagai branding bangsa Indonesia. Sebelum kita ngomong tentang apa batik dan bagaimana brandingnya dengan Indonesia, mungkin bisa jadi kawan-kawan semuanya sudah dalam suatu mindset atau frame of reference yang sama bahwa apa sih branding itu gitu. Branding adalah sebuah usaha untuk mengenalkan brand, mengenalkan siapa, apa diri kita atau sesuatu kepada target audience dengan cara yang spesifik.
Jadi Mas atau Mbak sekalian lagi mempunyai usaha untuk PDKT atau pendekatan ya. Nah, silakan Anda membranding diri Anda masing-masing dengan maksimal supaya nanti tujuan Anda, target Anda, misalnya Mas atau Mbak yang kalian lagi suka gitu, itu menjadi punya perhatian yang baik dan punya kesan atau citra yang baik. Nah, kembali ke batik pun sama. Jadi branding adalah sesuatu yang kita lakukan, branding batik adalah sesuatu yang kita lakukan kepada batik supaya bagaimana batik ini menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang sangat solid gitu, dilihat secara internasional ataupun secara nasional gitu. Baik, saya lanjut. Sebentar. Ini adalah jejak batik di Indonesia. Seni batik setidaknya memang sudah ada sejak tahun 2000 tahun yang lampau. Dalam jejak arkeologi ditemukan fakta bahwa sesungguhnya memang bukan Indonesia lah satu-satunya pemain batik ini gitu. Jadi ada Cina, ada Jepang, kemudian Mesir maupun Persia. Kemudian batik masuk ke Indonesia sebagai bagian dari sebuah komoditi tekstil yang saat itu memang dibawa oleh para pedagang dari India dan Gujarat. Nah, pada kemudian hari dalam beberapa literatur yang saya baca, memang seni batik banyak dikembangkan atau bahkan menjadi sebuah seni yang ada di dalam tembok keraton. Jadi artinya seni berkembang, filosofi maupun teknik-teknik pembatikannya banyak dikembangkan oleh pihak keraton yang ada saat itu. Nah, karena eksklusivitas ini, artinya batik hanya bisa dinikmati oleh pihak keraton, ada beberapa pengusaha-pengusaha lain yang kemudian merasa bahwa ikut memiliki tetapi sekaligus tidak bisa melaksanakan atau menjalankan sebuah motif-motif atau aturan-aturan tertentu atau baku yang sudah ada di keraton. Maka kemudian kita mengenal beberapa motif yang diciptakan untuk kalangan khusus. Juragan-juragan batik saat itu menyebutnya, maka kita kemudian mengenal sekarang sebagai sudagaran batik. Ada juga pengusaha-pengusaha batik kemudian datang dan bergabung dan ingin mendirikan sebuah usaha batik, maka kemudian kita juga mengenal batik Tionghoa, kemudian Batik Swan dan sebagainya dalam sebuah perkembangannya. Oke, next, sebentar ya. Nah, ini adalah motif basic. Sumbernya saya mendapatkan pada sebuah buku cukup tua, karangan Ila Killer, Batik di Art and Craft, waktu itu terbitan tahun 1965. Sejujurnya saya agak sangat terkejut gitu, sangat melihat ini bahwa buku-buku tentang batik pada tahun-tahun yang lampau, ternyata batik kita itu sudah banyak dibahas, bahkan pengarang-pengarangnya adalah sebagian besar ya bukan dari kita gitu, dari beberapa bangsa khususnya Belanda karena waktu itu kita dalam jajahan mereka. Nah, beberapa motif basic dan mungkin ini kawan-kawan di Pusmanu jauh lebih paham. Kita mengenal ada kawung, parang, ceplok dan semen. Teman-teman mungkin secara akademis mempelajari ini, bahkan sudah melakukan pembatikan atau melakukan karya-karyanya. Tetapi dalam jejak batik di Indonesia, bahwa kita temukan cukup banyak kawung, parang, ceplok, dan semen ini sebagai sebuah basic pattern yang ketika itu pun juga dibukukan oleh beberapa penulis dari luar negeri. Ini saya baca terbitan tahun 65, kalau nggak salah penerbitnya dari Tokyo, dari Jepang. Nah, batik sebagai industri dan diproduksi massal, memang pelopornya bukan pengusaha pribumi, sejujurnya adalah pengusaha Tionghoa. Dan teman-teman sekalian, karena Pusmanu ini letaknya di Pekalongan,
maka saya ucapkan selamat, artinya pastinya Anda semua, teman-teman di Pekalongan, sangat tidak asing karena kita tahu bahwa Pekalongan adalah kota batik. Segala pusat pembelajaran Pekalongan itu, batik itu ada di Pekalongan. Nah, dalam beberapa literatur tentang batik pun kita juga tahu beberapa pengusaha Tionghoa membawa industri dan memproduksinya menjadi sebuah produksi massal, itu pun salah satunya adalah di Pekalongan. Saya sempat melakukan interview atau live tempo hari dengan generasi batik Usyucun, betul ya? Kemudian ada beberapa batik juga di daerah Batang Pekalongan, kemudian komunitas batik Rifaiyah juga semuanya di Pekalongan. Jadi kawan-kawan jauh lebih tahu secara lapangan daripada saya. Saya pun nanti akan berguru pada teman-teman. Baik, dalam teknik pembuatannya berkembang juga dari batik tulis jadi batik cap. Jadi kalau melihat sejarahnya sih, kita zaman dulu kalau kita masih menyimpan batik-batik warisan dari nenek moyang atau leluhur kita, sejujurnya kita bisa melihat motif-motif yang jauh dari istilah motif yang cap gitu. Tetapi pun cap juga tidak bisa dibilang baru karena cap juga berkembang Indonesia. Gaya pembatikannya pun menjadi juga tidak selaras sama, mengingat memang Indonesia sebegitu luasnya dengan 270 penduduk yang sangat besar ini. Kita bukan bangsa yang kecil, kita bangsa gede secara kuantiti dan kualitas kita. Bidang batik kita sangat tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, dari gaya pembatikan seperti yang saya sampaikan tadi, memang kemudian dikenal sebuah batik dengan keraton sumbernya. Tetapi kemudian kalau teman-teman di Pekalongan, mungkin kalian akan paham ya bahwa kita sangat mengenal Pekalongan itu sebagai batik pesisir karena secara geografis letaknya pesisir. Kemudian ada juga batik pedalaman. Biasanya ada di wilayah kerajaan tetapi dia tidak di pesisir pantai, batik petani dan lain-lain. Batik menjadi identitas seni yang terselenggara hampir di seluruh Indonesia. Nah, mohon maaf ini saya membuat jejak batik di Indonesia dan saya petakan ini bukan berarti hanya di sini saja, tetapi saya boleh bilang ada beberapa daerah sebagai penghasil batik yang sangat signifikan. Memang kita mengenal Jogja, Solo, Pekalongan, Lasem, Cirebon, dan Madura, katakan seperti itu. Tetapi saya ini ingin membagikan semangat kepada kawan-kawan, ini loh hasil dari kira-kira lawasan batik dari tahun 2012 hingga kini, saya banyak menemukan batik yang ternyata hampir di seluruh wilayah Indonesia itu kita punya batiknya. Gitu. Tidak menutup fakta bahwa ada beberapa bulan lalu saya melakukan live Instagram khusus kepada kawan-kawan Ya, Bu Elo, suaranya tiba-tiba menghilang, Bu Elo ini. Oke, Bu Elo, bagaimana Bu Elo? Ya, sebentar. Ya, bisa dengar saya? Bisa. Oke, lanjut. Jadi ini tadi yang saya sampaikan. Jadi peta di sini bukan dalam arti kota yang tidak saya cantumkan itu tidak ada batik, bukan. Tetapi ini berdasarkan pencarian kami selama ini bahwa ternyata saya mau sampaikan kepada teman-teman sampai dengan sekarang ini perkembangan batik bisa jadi dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Dan kalau mau jujur ngomong, secara fakta ketika kami melakukan live Instagram batik dengan para pembatik di luar Jawa, mereka itu membuat motifnya sesuai dengan kondisi atau budayanya masing-masing. Tetapi secara proses pembuatan itu mereka minta tolong kawan-kawan pengrajin batik di Pekalongan. Nah, ini fakta yang menarik. Jadi kalau teman-teman ada batik Makassar, kemudian Papua, Padang, ternyata itu Pekalongan punya gitu. Jadi memang ya seperti memang di sejarahnya kita tahu Pekalongan itu sangat dinamis. Bahkan Pekalongan itu bisa melakukan produksi-produksi batik yang berasal dari daerah-daerah tidak asli Pekalongan. Baik, saya lanjut. Kemudian, maaf ya ini karena mungkin jam sibuk sudah mulai, jadi internet sudah mulai agak. Ya, nggak apa-apa Bu Elo, kita sama-sama bareng ya. Ya, kita ingatkan kembali untuk teman-teman sekalian yang sudah punya pertanyaan bisa langsung kita ajukan di kolom komentar, nanti kita akan bahas di akhir sesi di narasumber. Oke, bisa dilanjut. Bu Elo, silakan. Ya, sebentar. Ini nggak bisa kesana. Ya, saya lanjut, teman-teman. Nah, ini jejak batik di Indonesia. Dalam koleksi postcard kuno, saya sempat menemukan ini adalah koleksi postcard oleh Oliver Johannes Schrepp, seorang kolektor dari Belanda. Yang menarik juga karena saya menggemari dan menaruh minat pada batik, saya temukan bahwa foto-foto keeksotisan Jawa kuno, orang Belanda menyebutnya seperti itu, tidak terlepas dari visualisasi batik. Artinya kain-kain batik sudah sangat dikenal oleh orang-orang dari luar Indonesia. Khususnya waktu itu saya lihat beberapa data pengiriman postcard itu cukup menarik perhatian bagi orang-orang di Belanda, bahkan kemudian Inggris, Jerman, Australia, dan bahkan Jepang. Itu di dalam foto-foto bisa melihat bagaimana motif-motif kawung, parang, basic pattern yang saya sampaikan di file sebelumnya, di slide sebelumnya, itu cukup juga mendominasi pada foto-foto postcard koleksi seorang Belanda, Bapak Oliver Johannes Schrepp. Nah, batik kemudian juga dipahami ketika itu sebagai sebuah baju kebesaran yang eksklusif hanya bagi kerabat kerajaan maupun kalangan menengah atas saat itu. Baik batiknya ataupun model yang ada, tidak semua dengan mudah seperti sekarang kita, selfie maupun foto. Di zaman dahulu hanya kalangan keraton ataupun model yang disewa oleh seorang fotografer yang bisa terabadikan. Dan yang paling menariknya adalah semuanya dalam rangka
semakin menguatkan image batik adalah milik bangsa Indonesia. Baik, sekarang saya akan lanjut. Ya, ini adalah apa ya? Ini semacam pemahaman kita yang paling trending topik lah istilahnya kalau teman-teman sekarang berbicara masalah branding, maka muaranya bisa pakai penghargaan dari UNESCO ini. Bagaimana kita sebagai bangsa, walaupun tadi saya sebutkan di beberapa slide di depan, bahwa kita mengenal atau memiliki batik sudah 2000 tahun yang lalu, artinya jauh sebelum kita merdeka, jauh sebelum Indonesia ini ada, itu batik sudah ada duluan. Tapi kemudian yang menjadi pemahaman formal secara internasional adalah penghargaan UNESCO ini, bahwa batik Indonesia ditetapkan sebagai penghargaan yang seperti saya sampaikan pada sertifikat. Nah, ini bisa jadi tolak ukur atau bisa jadi langkah awal kita bagaimana kita membranding batik secara internasional. Tidak hanya nasional, tetapi seluruh dunia. Oke, nah, tetapi kemudian teman-teman sekalian, saya sudah sampaikan beberapa slide itu tadi untuk membawa kita semua, teman-teman semua, baik saya maupun teman-teman mahasiswa, bagaimana batik itu kita lihat sudah kita miliki jauh sebelum Indonesia ada, dan apa yang harus kita lakukan sekarang yang kita hidup saat ini di Indonesia, dan bagaimana dengan batik. Ternyata batik masih ada ratusan siswa Pusmanu yang mempelajarinya. Masih ada jurusan kriya batik yang masih dilakukan saat ini. Tetapi sekaligus memang saya harus sampaikan fakta, inilah tantangannya gitu ya. Jadi batik dan kita hidup di Indonesia saat ini pada situasi COVID-19. Tetapi ya selain kita prihatin, karena apa? Karena kemudian kita bisa dipertemukan dengan keadaan kondisi PPKM yang sangat terbatas ini, tapi kita masih bisa bertemu dan masih bisa berdiskusi. Tetapi saya harus sampaikan, inilah fakta salah satu yang harus kita hadapi saat ini. Batik dan kita hidup di Indonesia pada situasi COVID-19. Terkonfirmasi sejak 2 Maret 2020. Tanpa terasa sudah sangat lama. Jumlah kasus COVID nasional sangat memprihatinkan, bahkan saya mengutipnya beberapa hari sebelum saya present, positifnya lebih dari 3 juta, sembuh 2,4, meninggal lebih dari 82.000. Kita disebut sebagai sebuah epicentrum baru, sebuah keprihatinan yang sangat membuat kita semua sedih dan prihatin, tetapi kita juga harus mempunyai daya untuk tetap semangat dan bangkit. Amin. Semua sektor terdampak mengalami penurunan. Jadi kawan-kawan mahasiswa, ketika Anda merasa lelah, ketika Anda merasa semacam putus asa, percayalah bahwa teman-teman sekalian bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya di Indonesia, bahkan bukan satu-satunya di dunia. Jadi semua sektor terdampak dan mengalami penurunan, khususnya secara data saya sampaikan di bidang travel dan pariwisata, otomotif, restoran dan warung makan, dan tak lupa juga UMKM batik. Tidak mungkin terlepas dari kendala pandemi. Tidak mungkin juga kawan-kawan akademisi, Bapak dan Ibu di Pusmanu, maupun teman-teman yang sedang sekarang menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Keprihatinan sangat kita alami bersama. Sementara tetapi kita juga harus memahami bahwa ternyata faktanya tidak semuanya mengalami penurunan. Ada beberapa faktor atau beberapa sektor yang justru mengalami kenaikan. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena inilah modal kita untuk
bangkit. Inilah modal kita untuk berpositif thinking, bahwa tidak semua yang runtuh itu semuanya, ada beberapa peluang, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan digital. Ada video streaming, sosial media, internet service provider, video conference seperti yang kita lakukan pagi ini, marketplace online, maupun ya terus terang pasti bidang kesehatan, karena dalam kondisi pandemi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan sangat kita butuhkan. Saya lanjut. Nah, ini batik Indonesia saat ini. Ya, ini hanya sebagian. Kalau mau jujur, segala headline yang saya baca sehubungan dengan batik ya sejujurnya membuat menangis, membuat prihatin ya teman-teman semuanya. Pengusaha batik apa di Magelang, di Lasem, kemudian di Jogja, di Solo. Tapi yang juga saya mesti sampaikan kepada teman-teman sebagai mahasiswa, para pengusaha itu pun juga dihidupkan oleh keadaan krisis. Artinya tidak semuanya kemudian menyerah dan tutup, tetapi ada beberapa yang kita kemudian saling sharing bagaimana cara bangkitnya, bagaimana cara mengatasi situasi pandemi ini. Nah, ini yang mungkin nanti kita diskusi bersama. Nah, ini semua memang ads dan sebagainya. Tetapi yang juga fakta yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa Badan Pusat dalam surveinya menyampaikan ya akhirnya mau nggak mau sektor ketenaga kerjaan yang akan terdampak gitu, dengan jumlah yang teman-teman bisa lihat hampir dari 200 juta orang dewasa usia bekerja terdampak pandemi. Ini sekaligus saya sampaikan kepada kawan-kawan fakta dan peluang bahwa kita yang tidak konvensional, tetapi memaksimalkan kegiatan digital. Oke. Siapakah penduduk Indonesia saat ini? Kenapa ketika tim Hima Pusmanu mengundang saya kepada seri webinar ini saya semangat? Karena saya membaca data ini terus terang. Karena saya sekarang sedang ngobrol dengan para mahasiswa. Mungkin teman-teman bisa ngecek dari dirinya masing-masing, di usia berapakah Anda, gitu. Pre-boomer itu pada lahir sebelum tahun 45, baby boomer itu di sekitar 46 sampai 64, Gen X 65-80, nah milenial ini yang terakhir di 81 hingga 96, Gen Z 97 2012 dan post Gen Z itu lebih dari tahun 2013. Nah, coba saya mau tanya sama Mas Alif dan kawan-kawan, Anda ada di lingkaran mana? Anda ada di bagian yang mana? Nah, inilah kuncinya. Udah keadaan PPKM, kita nggak bisa kemana-mana. Tetapi secara fakta, dunia digital itu kuat, dan secara fakta juga penduduk Indonesia yang dominan itu di usia berapa? Usia milenial dan usia Gen Z. 69,38 dan 74,93, hampir lebih dari 1/5. Ini kunci harapan kita. Karena kenapa kunci? Karena ya yang tahu digital anak muda, yang paham internet bukan generasi pre-boomer yang lahir tahun 45 itu gitu. Saya pun yang masih di bawahnya milenial pun agak grogi gitu, walaupun saya berusaha keras untuk memahami dunia ini. Baik, saya lanjut. Ini kesimpulannya tadi, beberapa bagian yang saya sampaikan tadi, bahwa Gen Z dan generasi milenial mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Teman-teman Pusmanu, hari ini yang kita ngobrol bersama adalah Gen Z dan generasi milenial, di mana merupakan dominasi jumlah penduduk Indonesia. Artinya apa? Kalau kita berbicara dominasi penduduk, kalau kita bicara branding,
Ya pelakunya ternyata inilah aktornya gitu loh. Kawan-kawan di pundak kawan-kawan semua ini branding itu bisa kita lakukan. Karena apa? Ya itu tadi secara data paling gede itu ada di usia Anda gitu. Mendominasi dan secara psikografisnya apa sih? Coba mungkin kawan-kawan bisa bertanya dalam hati. Kira-kira benar nggak data yang saya sampaikan? Secara psikografi adalah kerja cerdas dan cepat. Anak milenial saya tahu anak-anak saya, waduh kalau namanya Zoom apa, kemudian upload TikTok, bikin konten, waduh saya nggak ada apa-apa. Kerjanya cerdas dan lebih jauh, lebih cepat. Biasa bekerja dalam kelompok. Mungkin teman-teman bisa ingat sekarang bagaimana kalian lebih sering berkolaborasi. Ya, memang secara psikografi kalian memang seperti itu. Nggak seperti zaman saya. Dulu itu membuat sesuatu atau membranding itu melakukannya untuk diri sendiri. Jadi saya bisa maju atas nama diri gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang justru yang keren adalah ketika Anda bisa mampu berkolaborasi bareng-bareng, biasa bekerja sama dalam kelompok. Kalau zaman sekarang kita mau gaya-gayaan main sendiri dan unggul sendiri, itu udah nggak zaman. Kira-kira seperti itu. Multitasking, Anda bisa sambil ngetik, Anda bisa sambil ngomong, bisa dengerin podcast, kadang-kadang nyetel YouTube juga. Liburan kapan saja, di mana saja. Nah, ini masalahnya kita sedang pandemi, mungkin item ini tidak terlalu signifikan, tetapi Anda pun juga, saya nggak ragu bisa melakukannya secara virtual, karena saya masih melihat konten-konten tentang pariwisata itu ya isinya anak milenial yang begitu kerennya memposting tentang pariwisata. Suka berbagi, suka diakui, idealis, individualis, dan mudah bosan, cari kerja sesuai passion. Nah, ini yang cukup signifikan dibandingkan zaman saya dulu. Kami kalau bekerja zaman dulu mau nggak mau ya ditelan itu gitu. Tapi kalau sekarang, anak muda zaman sekarang, Anda bisa menggelar karpet merah Anda sendiri. Artinya apa? Ketika Anda mempunyai sebuah visi, mempunyai sebuah cita-cita atau sistem yang buat Anda maju atau berkembang, tetapi Anda sebagai pribadi ataupun berkolaborasi dengan beberapa kelompok sangat memungkinkan. Jadi PPKM ini bisa jadi memang sebuah kendala, tetapi bisa jadi sebuah peluang. Baik, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan, silakan ketik di komen. Saya akan lanjutkan karena ternyata slide-nya masih agak banyak. Nah, ini peta sebaran milenial di Indonesia. Teman-teman ada di mana? Teman-teman ada di Pekalongan. Dan di Pekalongan itu ada di mana? Ada di Jawa. Dan bisa saya sampaikan, 53,95% itu milenial ada di Jawa. Teman-teman Pusmanu termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua ada di Sumatera Utara, 3 juta jiwa kurang lebih, di Sulawesi Selatan 3,34%. Tetapi yang signifikan ada di Jawa. Dan betapa sedihnya kita saat ini ketika pandemi COVID-19 sedang mengalami gelombang kedua yang hampir bisa jadi melumpuhkan Jawa. Ini kondisi kita sekarang. Tapi saya mau bangkitkan semangat teman-teman semua. Kenapa kita nggak boleh lesu? Kenapa kita nggak boleh menyerah? Karena kuncinya itu usia yang sangat mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Saya lanjut kembali. Ini adalah faktanya yang tadi saya sampaikan. Jumlah kita signifikan, secara geografis kita di Jawa, dan secara fakta, kegiatan virtual, sosial media, dan digitalisasi meningkat, karena memang kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya mau nggak mau ya, teman kita sehari-hari adalah kehidupan digital, mulai dari video game, broadcast TV, podcast, online, marketplace, kemudian live streaming, Instagram, dan sebagainya. Dan pengguna sarana tersebut mayoritas teman-teman sekalian, usia milenial. Nah,
kita sampai pada suatu kesimpulan, mempertahankan gelar batik dari UNESCO bagi bangsa Indonesia adalah kerja bersama seluruh elemen bangsa. Nggak cuma kalau zaman dulu mungkin kita ngobrol, ya udahlah kalau namanya mau branding batik ya kerjaannya pengusaha batik lah gitu, atau pengrajin batik, supaya batiknya masih tetap bisa produksi terus, supaya perdagangan batik masih tetap bisa jalan terus. Oh, ternyata enggak. Ternyata teman-teman di Pusmanu bisa berpikir bersama, itu tidak hanya bisa signifikan hasilnya kalau dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Kita harus bertanggung jawab bersama. Seperti saya yang nggak bisa batik, saya bukan pengusaha batik, tetapi karena saya suka batik dan saya punya background komunikasi, maka saya lakukan apa yang bisa saya lakukan untuk batik dalam hal komunikasi. Kemudian penghargaan UNESCO bagi batik Indonesia adalah salah satu sarana branding budaya, bagaimana Indonesia dipandang di mata dunia. Ini bisa jadi tolak ukur, atau bisa jadi kunci, atau bisa jadi tiket kita ke dunia internasional, tetapi juga semacam kewajiban kita atau ancaman bahkan buat kita, karena kalau saya baca penghargaan ini adalah juga berhubungan dengan proses. Artinya ketika Indonesia bisa melestarikan proses produksi batik ini menjadi langgeng, maka penghargaan ini pun juga menjadi langgeng bagi kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mempertahankan, maka penghargaan UNESCO itu akan dicabut dan kita tidak mendapatkan gelar itu. Gitu. Sektor yang jatuh saat pandemi banyak, tetapi sektor yang pesat naik signifikan. Maka itu kawan-kawan mahasiswa Kria Batik sangat terbuka peluang buat Anda sekalian untuk bisa maju, untuk kita bisa sama-sama menjadi agen branding batik bagi bangsa Indonesia. Karena terlebih lagi Anda sudah cukup dekat dengan urusan batik, karena Anda mempelajari ilmunya, Anda menguasai teknologi digital, karena Anda hidup dan berada dalam skema secara psikologis maupun geografis, bahwa Anda itu kaum yang mendominasi di Indonesia saat ini. Gitu. Dari demografi Indonesia, situasi digital saat ini, generasi muda adalah milenial, dan milenial adalah mahasiswa. Ini loh yang mau saya sampaikan kepada Mas Alif dan kawan-kawan. Saya mau, waktu diajak Zoom bareng, saya mau banget. Karena apa? Karena saya punya misi, saya mau ngobrol sama generasi yang sangat mendominasi, dan spesifik lagi teman-teman Pusmanu adalah jurusan Kria Batik yang memang lagi mempelajari dan lagi mendalami batik gitu. Dan batik sebagai branding bagi bangsa Indonesia ditentukan oleh pastinya partisipasi generasi muda. Nah, ini strateginya. Lalu, gimana kalau memang kita sudah tahu situasinya, sejarahnya batik, jejak batik di Indonesia seperti itu, tapi kemudian kita sekarang lagi prihatin, Indonesia seperti ini, siapa juga yang nggak ada ya, siapa juga yang tidak tahu, bahkan kita pun secara personal mengalami juga gitu. Saya sampaikan kepada teman-teman, ini salah satu usulan, jadi artinya bukan semata-mata saya sampaikan kepada teman-teman, ini usulan berdasarkan beberapa konten yang saya bangun selama ini di Instagram Lawasan Batik, bahwa kita bisa jalankan batik sebagai branding bagi bangsa Indonesia melalui dua pendekatan. Pertama adalah konteks pelestarian budaya, dan yang kedua adalah konteks kreativitas. Ini maksudnya apa? Jadi seperti ini teman-teman. Tempo hari pun saya juga sempat mewawancarai dan ngobrol bersama peneliti dan dosen sekaligus di ITB, yang juga seperti teman-teman sekalian mendalami batik. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di era digital ini, batik harus kita lakukan dengan dua pendekatan. Pertama, secara konteks pelestarian budaya itu maksudnya adalah membawa batik itu tetap orisinal, membawa batik itu tetap
sebagai identitas sesuai dengan pakem dan aturan yang ada, which is yang dilakukan teman-teman sekarang. Jadi Anda itu mempelajari batik, mengetahui motif-motifnya, bahkan nggak cuma seperti saya yang hanya ngomong dan berpresentasi, tetapi Anda bisa memproduksinya hingga itu menjadi sebuah lembaran hasil karya. Nah, itu adalah konteks pelestarian budaya. Artinya bagaimana kita mempertahankan batik ini menjadi tetap lestari, tetapi menggunakan cara-cara yang memang orisinal, tradisional. Jalan satu-satunya ya apa? Jalan satu-satunya ya tetap mempertahankan supaya batik harus tetap produksi, batik harus tetap ada, batik harus tetap orisinal, melakukan proses pencantuman malam panas menggunakan canting ataupun cat. Itu tidak boleh berhenti, bisa dilestarikan, dihidupkan menjadi long term, menjadi berumur panjang selama kita masih memproduksi batik. Itu konteks pelestarian secara budaya, artinya harus tertib dengan pakem. Nah, tapi kemudian ada konteks kreativitas. Kita hidup yang nggak statis, ya. Kita dinamis, dan kita juga mengalami sebuah tuntutan yang banyak supaya kita bisa survive. Kita mengalami sebuah persaingan yang sedemikian hebatnya, sehingga kita harus dituntut untuk kreatif. Nah, konteks kreativitas ini pun juga akan saya sharing pada teman-teman sekalian pagi ini. Teman-teman, ayo kalau Anda mau melakukan strategi untuk branding batik, itu juga terbuka dengan cara kreativitas. Kreativitas itu tidak saklek, saklek, tidak kaku, rigid, harus dan cara-cara tradisional. Kita masih tetap menggunakan batik sebagai nyawa dalam rangka pelestarian. Contohnya membuat realisasi batik, misalnya ada membuat di marketplace atau membuat merchandise yang berhubungan dengan batik. Dan saya harus mengakui Anda sebenarnya tidak juga dalam hal pengetahuan tekstil bermotif batik. Saya tidak artinya. Bu Elo, sebentar bisa saya ini sebentar. Kami himbau kepada seluruh peserta webinar agar untuk mematikan mic terlebih dahulu ya. Untuk kelancaran dan kemudahan kita selama webinar, karena barusan ada yang menyalakan mic dan suara tidak terdengar jelas oleh Ibu Elo pada teman-teman semua. Jadi harapannya untuk teman-teman agar bisa mematikan mic terlebih dahulu ya. Ya, mic-nya masih belum mati, ada yang masih nyala. Oke, sudah ya. Baik, bisa dilanjut lagi Bu Elok, terima kasih. Jadi strategi yang kedua, di konteks dalam pelestarian budaya, strategi yang kedua adalah menciptakan kreativitas tanpa batas. Teman-teman, kalau teman-teman bersamaan atau keduanya bisa Anda lakukan secara pelestarian budaya maupun secara konteks kreativitas. Karena apa? Karena Anda mengetahui nilai-nilai atau standar proses pembuatan batik, bahkan sejarahnya, karena Anda memang mahasiswa kriya batik gitu. Tapi mungkin ada mahasiswa lain yang di bidang-bidang lain dalam belajarnya akan mengambil konteks kreativitas. Artinya tidak harus paham secara detail dengan batik, tetapi turut juga membuat umur panjang batik, misalnya merchandise batik, kemudian film batik, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan
tekstil bermotif batik. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Oh, Bu Ella kok ngomong tekstil bermotif batik tuh? Maksud saya adalah kita tidak bisa menutup mata bahwa kegiatan memprint membuat tekstil tapi motifnya batik itu mau nggak mau akan ada di pasar gitu, karena dia bagian dari perkembangan teknologi. Orang berpikir, wah, saya harus tekan budget produksi, kemudian skala yang lebih besar gitu. Kemudian ada tekstil bermotif batik. Tetapi tunggu dulu, kita memang tidak bisa, oh stop itu, blokir, enggak seperti itu. Tetapi yang harus kita pahami adalah, kita paham dulu batik yang benar-benar batik itu seperti apa. Nah, kita lestarikan, misalnya dalam museumnya, dalam galeri, dalam ilmu seperti yang teman-teman sekalian lakukan sekarang ini. Dia akan tumbuh sesuai dengan pakemnya. Tetapi ketika tekstil bermotif batik ada, ya dia memang nggak bisa kita stop, kita nggak bisa tutup, kita nggak bisa ingkari bahwa dia akan tumbuh. Tetapi kita kalau kuat konteks secara pelestarian budaya, otomatis itu akan menjadi bagian dari bagian dari dunia perbatikan di Indonesia. Gitu. Tapi kita tidak menyebutkan itu sebagai karya batik, tetapi itu nanti menjadi bagian dari pengembangan batik yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi tekstil bermotif batik tidak kita blocking, kita blokir, kita menutup mata nggak mau itu, tahu tentang itu, kita harus pelajari justru gitu, untuk supaya secara pelestarian budayanya kita tahu. Jadi ke depan kita seperti kalau dalam segmentasi di branding itu, teman-teman mungkin tahu mobil itu ada Mercy, ada BMW, kemudian di lain pihak ada Avanza, kemudian ada mobil-mobil dengan kelas di bawahnya. Jadi mobil tetap akan ada, tetapi orang akan paham sesuai kelasnya. Untuk segmentasi middle up, dia akan naik Mercy. Untuk segmentasi dengan mass product, dia akan naik Avanza atau beberapa brand mobil lainnya. Kira-kira di batik pun sama seperti itu. Ketika Anda tahu ada batik banyak, ya nggak apa-apa ya, silakan aja tunggu semuanya ada. Tetapi yang paling penting, kita secara branding, secara masyarakat Indonesia, secara mahasiswa kriya batik tahu, oh gue sih pilihnya yang ini, karena tahu proses produksinya dan tahu sejarahnya. Kira-kira seperti itu. Akhirnya nanti akan terjadi seleksi mana yang benar-benar batik dan mana yang bukan batik, dan kebutuhan untuk batik itu akan ada, tetapi kita nggak perlu khawatir apabila secara pelestarian budayanya kita sudah kuat. Kira-kira maksud saya seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan brand awareness batik, itu tadi yang saya sampaikan, konteks pelestarian budaya yang teman-teman sekalian sekarang ini sedang melakukan. Jadi menjadi mahasiswa kriya batik berarti Anda turut serta membranding batik Indonesia ini supaya tetap lestari. Karena sebaris kalimat yang sangat sederhana bisa kita pahami, selama batik berproduksi, maka selama itu juga branding tentang batik akan hidup. Ketika batik berhenti produksi, ya lambat laun kita akan terancam bagaimana branding ini mau kita kembangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau konteks secara kreativitas yang saya sampaikan tadi, seperti mungkin contohnya saya gitu, karena saya tidak melakukan pembatikan, tidak melakukan usaha, tetapi saya mempunyai ketertarikan, ya saya akan melakukan hal-hal yang sehubungan dengan batik. Saya masih tetap berpedoman bahwa cara-cara atau pakemnya batik seperti apa, tapi saya tempo hari waktu Lebaran, saya mencoba mengambil salah satu motif kuno, kemudian saya berkolaborasi dengan seorang pengrajin yang bisa membatik di enamel, itu mungkin teman-teman bisa lihat di paling bawah itu. Nah, saya memasukkan motif batik kuno itu ke dalam lukisan di enamel, dan itu sampai terus terang alhamdulillah saya merasa senang gitu, karena teman-teman di Jakarta itu ngerasa, wih gue dapet batik nih, tapi nggak melulu di kain gitu. Artinya memang mungkin saya nggak melestarikan batik di
di selembar kain, tetapi saya berusaha untuk menghidupkan nyawa batik itu supaya tetap langgeng gitu. Nah, saya bundling dengan waktu itu memang sarung batik karena memang suasananya sedang menyambut Idul Fitri. Nah, kemudian juga saya berusaha untuk membuat film batik. Saya juga sering berkolaborasi dengan teman-teman komunitas di Jakarta, bagaimana mereka melakukan fashion show, tetapi menggunakan kain dan tenun, tetapi dengan gaya atau tren yang sedang berlaku sekarang. Nah, kira-kira itu konteks konteks branding batik bagi bahasa Indonesia dalam aspek atau dalam jalan kreativitas. Nah, teman-teman Kusmanu bagaimana? Teman-teman Kusmanu mempunyai kesempatan melakukan dua hal itu. Karena alhamdulillah sesuatu yang patut Anda ketahui dan patut Anda sih, Anda mempelajari batik dan Anda hidup di dunia digital. Jadi mari mulai sekarang semangat, mari mulai sekarang Anda membuka peluang bagi diri Anda seluas-luasnya, dan nanti akan menjadi sebuah kolaborasi besar bahwa Anda bagian dari kader atau bagian dari bangsa Indonesia yang membranding batik di mata dunia. Kira-kira itu. Terima kasih. Rasanya, mulai lagi materi saya. Luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Bu Elo pada pagi hari ini, dan ternyata memang kalau kita bicara tentang batik ini merupakan hal yang sangat menarik ya Bu Elo. Karena di banyak sisi batik ini juga sudah menjadi darah daging kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Dan berbicara tentang penghargaan yang tadi sempat Bu Elo sampaikan, penghargaan terkait kebudayaan non-bendawi, dan bahkan Pekalongan juga sudah punya satu penghargaan lagi, yaitu Creative City di bidang kerajinan dan kesenian masyarakat. Nah, tentu penghargaan ini yang harus kita pertahankan bersama sebagai bangsa Indonesia, khususnya warga Kota Pekalongan nih. Karena memang melihat dari penghargaan itu sendiri, itu ada apa ya, ada peninjauan ulangnya lagi. Jadi setiap 4 tahun sekali itu pihak UNESCO akan datang ke Pekalongan untuk meninjau nih, apakah masih layak Kota Pekalongan sebagai creative city di bidang kerajinan masyarakat dan kesenian rakyat. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua adalah dampak pandemi COVID-19, Bu Elo. Memang sangat meresahkan, dan berbagai macam kalangan juga sudah terkena dampaknya, khususnya berbagai kampung batik di Pekalongan. Ada kampung batik Kauman, kampung batik Pesindon, bahkan ada kampung Canting di Lendung Sari. Nah, mereka ini sangat terdampak, bahkan ada sebagian yang gulung tikar. Namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai generasi muda juga harus ikut membantu untuk meng-up-kan lagi nih batik-batik di Pekalongan supaya bisa lebih terkenal, dan penjualan juga bisa semakin pesat. Tentunya dengan bantuan Gen Z itu tadi, kita sebagai generasi milenial. Nah, memang benar, kita kita adalah Indonesia sekarang kebanyakan dikuasai oleh generasi Z. Nah, program dari pemerintah sendiri Bu Elo, itu mencanangkan pencapaian bonus demografi di tahun 2064 kalau tidak salah. Jadi bonus demografi ini adalah usia produktif di mana remaja lebih banyak daripada usia lansia. Nah, itu bisa membuka peluang yang besar sih bagi kita untuk bisa Indonesia bisa lebih terkenal lagi di kalangan internasional. Nah, kemudian ada lagi di sektor pariwisata. Ketika kita ngobrolin seputar batik, tidak lepas dengan yang namanya sektor pariwisata nih Bu Ella. Pada tahun 2018, 2017 sendiri, Pekalongan setiap tahunnya kerap mengadakan yang namanya Pekan Batik Nasional dan Internasional. Nah, di sini benar-benar jadi dalam satu minggu pekan ini kita berpusat di suatu daerah di Pekalongan, di Jetayu, itu kita sama-sama mempromot, membranding batik asli dari Pekalongan. Jadi selama pandemi ini ya kurang lebih sudah 2 tahun ini vakum terlebih dahulu kegiatannya. Jadi ya itu dia kendala-kendala yang kita alami dan harus kita sikapi bersama. Dan menariknya di dalam Pekan Batik Nasional ini terdapat acara yang namanya Batik Business Meeting, Bu Elo.
Jadi acara ini dihadiri oleh beberapa duta besar dari negara-negara seperti Mesir, Thailand, Filipina, dan Eropa. Bahkan Inggris juga ada. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang batik dan eksistensi batik di Indonesia itu seperti apa. Jadi teman-teman di duta besar juga harusnya sudah tahu bagaimana apa ya kita mengetahui tentang batik di Indonesia. Nah, dari sektor ekonomi juga pada saat itu sangat tinggi dampaknya. Setelah para duta besar mengikuti seminar dan ini, mereka langsung membeli batik, bahkan ada yang mendapat keuntungan lebih dari 10 juta pada satu kali pembelian oleh duta besar itu pada waktu itu. Alhamdulillah sekali. Kemudian, selanjutnya ada kegiatan digitalisasi. Nah, di Kota Pekalongan sendiri, tidak menutup kemungkinan nih selama pandemi kegiatan batik batik dan perbatikan itu tidak berhenti secara signifikan, Bu Elo. Jadi kita tetap melakukan inovasi. Seperti ada wacana dari Kampung Batik Kauman, yaitu ada acara membatik secara virtual melalui rumah. Kemudian, tur museum batik secara virtual juga sudah kita ini lakukan bersama. Nah, kemudian terkait pelestariannya nih, dari kita Himpunan Mahasiswa Kriya Batik Politeknik Usmanus juga tidak henti-hentinya gencar melakukan sosialisasi dan, edukasi tentang batik, yaitu di antaranya ada kita kerap melakukan seminar, melakukan pelatihan dan beberapa workshop yang sudah kita lakukan dan kerjasama dengan para industri batik di Pekalongan. Kemudian sektor kreativitas. Nah, selain batik aplikasi pada kain, kita juga dituntut untuk beraplikasi pada bidang-bidang dan media tertentu lainnya, agar bisa nantinya batik itu tidak stuck di situ aja. Jadi, batik itu mempunyai esensi yang lebih tinggi di situ. Jadi berbagai kreativitas yang sudah kita lakukan ada di antaranya pameran, lomba batik, film batik, video profil tentang batik, kita membuat selendang, tas, sepatu, dan lain sebagainya menggunakan kombinasi dari batik itu sendiri. Wah, oke, menarik sekali bicaraan pada siang hari ini. Baik, kita akan langsung menuju ke sesi pertanyaan. Ini akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Bu Elo. Mohon izin ya, Bu. Monggo, silakan. Oke, ini dari M. Adil Septanto. Selamat pagi Bu Elo dan teman-teman. Sebelumnya izin bertanya Bu Elo, bagaimana kita sebagai generasi muda bisa lebih mengeksplor salah satu warisan budaya negara ini yang bisa jadi sumber pemberdayaan masyarakat lokal dalam membangun negara, terlebih dalam pandemi saat ini. Sebelumnya terima kasih Bu Elo atas jawabannya. Baik, Baik, terima kasih. Eh, ini Mas Septanto ya? Apa Mas? Mas Adil, Abdil Septanto. Bu. Oke, Mas Septanto dan teman-teman Pusmanu sekalian, Bapak Ibu juga ya, Bapak Ibu dosen Pusmanu juga. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya tunggu karena saya sudah menyiapkan jawabannya dan ini lumayan sangat penting ditanyakan karena sejujurnya ini juga pertanyaan diri saya sendiri, maka saya pun juga sama, saya pun berusaha berproses selama ini untuk mencari jawabannya. Salah satu yang mungkin ini tidak benar ya, tetapi salah satu yang mungkin bisa saya usulkan kepada teman-teman sebagai, karena saya berpikirnya begini, ketika saya ngobrol sama teman-teman Pusmanu, teman-teman Pusmanu itu adalah mahasiswa yang mempelajari batik, tetapi hidupnya nggak jauh dari batik. Gitu loh. Pusmanu ini ada di Pekalongan, berarti mungkin bisa jadi para mahasiswa ini ada yang keluarganya batik, ada mungkin kerja juga membatik, selain mahasiswa lain. Kalau misalnya saya lagi di Jakarta atau di kota-kota lain yang tidak hidup di sebagai kota pembatik ya gitu ya, artinya kan pengertian batik itu nggak begitu dekat gitu, artinya nggak begitu sangat terlibat yang lebih besar daripada teman-teman Pusmanu di Pekalongan. Nah, tetapi sekaligus saya mau mungkin sharing dari beberapa pengalaman saya yang biasa dilakukan oleh teman-teman di Pekalongan maupun kantong-kantong batik selama ini adalah terpaku. Memang ini memang dasar ya, dan saya juga memahami gitu. Karena saya juga menyampaikan selama ada proses produksi, ya selama itu juga branding bisa lanjut. Mas Alif juga tadi sampaikan,
nanti UNESCO juga akan lihat Pekalongan kalau prosesnya langgeng, prosesnya aktif, gelar itu. Tetapi sebaliknya ya dicabut gitu. Nah, tetapi yang kita mungkin terjebak teman-teman adalah kita itu membahas kain dan proses produksinya aja gitu. Padahal zaman PPKM sekarang ya kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa batasan, artinya tanpa limitasi. Maksud saya begini, saya pernah ke Pekalongan, teman saya banyak di Pekalongan, sahabat-sahabat saya, kemudian juga secara keluarga, karena memang juga ada usaha ayah saya dulu, sampai katakanlah kalau bahasa zaman dulu itu ngenger atau apa ya, menimba ilmu gitu, harus tinggal di Pekalongan, pelajari proses pewarnaan gitu di Pekalongan. Nah, tetapi kemudian kita harus tahu bahwa sekarang ini kondisi tidak memungkinkan kita untuk mobilitas kita terbatas gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Di Pekalongan itu ada kampung Pesindon, kalau correct me if I wrong. Ada Pesindon, kemudian ada Kauman, kampung batik Kauman. Kemudian toko-toko bahan batik, warna, mulai karena kan kita melihat batik itu sebenarnya kan nggak cuma jadi selembar batik, keterlibatan para penjual bahan baku, kemudian pewarna, kemudian pengrajinnya, kemudian ada kampungnya, ya, seperti itu. Nah, jadilah storyteller, jadilah orang yang bisa menceritakan batik yang menurut Anda itu mungkin gak istimewa, tetapi percayalah kalau saya ya sharing sesuatu. Dulu saya waktu ke Pekalongan, itu saya lagi ngobrol sama ibu-ibu yang batik atau bapak-bapak yang lagi ngecap, itu ya ampun, di Jakarta itu udah ngelihatnya tuh, ih keren banget, elok. Gitu. Jadi kita harus biasakan berasumsi bahwa yang kita lihat sehari-hari, yang kita lakukan sehari, mungkin sesuatu yang common lah, biasa gitu. Tetapi bisa jadi luar biasa untuk orang lain. Nah, itu bisa jadi teman-teman Pusmanu, katakanlah ya ada katakanlah 100 atau berapa 150 mahasiswa Pusmanu. 10%-nya atau 50%-nya aja suka cerita, suka storytelling. Ceritakan itu semuanya. Bagaimana sekarang pasokan bahan baku, pewarna, apa sih mori batik itu, kemudian gimana sih jalan-jalan ke kampung Kauman, jalan-jalan ke kampung Pesindon. Nah, jadi karena saya dulu komunikasinya adalah public relation, jadi saya biasa melakukan komunikasi itu tidak seperti, jadi di komunikasi itu ada public relation, advertising, dan broadcasting. Broadcasting itu dunia siaran yang tempoh hari atau beberapa tahun yang lalu sangat booming gitu di Indonesia. Juga advertising agency. Maksud saya ketika itu pengalaman saya banyak ditempat di dunia advertising agency, bagaimana membranding brand-brand baik nasional maupun internasional. Nah, tapi public relation adalah menjual atau memperkenalkan segala sesuatunya yang enggak directly, yang enggak secara langsung. Ini loh batikku, aku lagi jualan batik, beli dong, terbaik, terindah, tercanggih, pokoknya terlah gitu. Nah, itu advertising, itu pekerjaan advertising gitu. Tetapi kalau saya ke rumah saya, ke kampung saya, di kampung saya ini ada namanya Kauman, ada Pesindon, kemudian kalau kamu mau tahu nih toko-toko bahan pewarna Pekalongan yang lagi ada diskon, lagi keren tuh sekarang di sini. Kamu mau tahu nggak mori itu sebelum dibatik diapain sih gitu? Atau mau tahu nggak kampus yang mempelajari atau mencintai batik, bahkan anak milenial tuh bisa tetap batik sekarang itu ada. Ceritakan semua. Jadi artinya Anda akan sampai pada suatu titik, silakan ini loh batik Pekalongan. Itu bukan semata-mata langsung datang menyampaikan batik Pekalongan terbaik dan belilah gitu, tetapi
Anda membuat orang itu kenal dan jatuh cinta dulu kepada batik itu apa. Nah, kalau sudah begitu, masuklah. Silakan teman-teman. Mau Anda itu sebagai konten kreator tentang batik, mau Anda itu sebagai anak muda yang punya agen traveling secara virtual ke kampung Pesindon ataupun Kauman, itu sangat terbuka. Jadi artinya biasakan kita berpikir untuk menjual sesuatu tidak secara directly, apalagi dengan situasi yang sekarang. Kira-kira begitu. Jadi berusahalah untuk sebagai pencerita sebelum Anda sebagai penjual. Dengan begitu, brand Anda atau produk Anda sudah kuat untuk membuat alasan tertarik kepada branding atau komoditas kita. Kira-kira begitu, Mas Sinten mau ya. Kira-kira begitu, Mas Ilham. Mas Alif. Oke, baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Bu Elok, tapi memang saya sangat setuju dengan Bu Elok. The most powerful branding is storytelling. Jadi kekuatan terbesar dari branding itu ada di storytelling dan bagaimana kita mengenalkan dan menceritakan ciri khas dan kekhususan dari produk-produk batik yang kita punya gitu. Oke, gimana Mas Adil, sudah jelas jawabannya, sudah bisa diterima ya? Jelas Mali, jelas Mali, jelas Ya. Bella. Iya, Mas. Monggo Mas Adil Septanto, bahwa kita harus membiasakan, wah ini PPKM gini nggak bisa bawa batik, nggak bisa jualan batik, tidak seperti itu. Ketika PPKM, kita nggak bisa kemana-mana, tetapi kita branding terus, kita bercerita terus, insya Allah ketika saatnya nanti kita sudah melakukan marketing, penjualan, orang sudah hafalnya, oh itu tuh batik yang diceritain Mang Adil terus tuh, yang itu aja, kira-kira seperti itu. Sama pun yang bisa dilakukan oleh Pusmanu, Bapak dan Ibu dosen sekalian, memperkenalkan Pusmanu kepada calon mahasiswa di seluruh Indonesia, bisa dengan salah satunya adalah lewat mahasiswanya. Terima kasih. Oke, ya baik, terima kasih Bu Elok. Kita akan move ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Mufid Kamal nih. Selamat siang Bu Elok, izin bertanya. Apa yang membuat batik menjadi sangat istimewa hingga dikukuhkan sebagai warisan kebudayaan dunia tak benda pada masa sekarang? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Mufid Kamal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dan juga tadi diulas oleh Mas Alif, dari UNESCO menganggap bahwa batik penghargaan dari UNESCO itu pantas buat kita, karena memang secara data kita melakukan proses produksi batik dan aktif melakukan kegiatan yang sehubungan dengan batik. Seperti kita tahu tadi kan di sejarah atau jejak batik, nah yang batik itu nggak cuma kita aja loh, ada Mesir, Persia, Jepang, India, bahkan itu juga batik mereka, tapi kok yang dikasih UNESCO kita gitu. Nah, artinya apa? Kan karena memang diproses dan dikaji bahwa proses pembatikan kita secara sejarah dan aktivitasnya pantas untuk diberi penghargaan. Nah ini yang sekarang kita diskusikan. Ayo jangan sampai batik itu berhenti. Ya saya paham ketika orang berhenti karena tidak ada demand, tidak ada kebutuhan. Tetapi percayalah teman-teman, selama demand-nya lagi turun, artinya selama batik itu permintaannya lagi turun, kita tidak bisa juga diam nyerah, tetapi yang kita lakukan adalah branding dengan cara storytelling. Teman-teman Pusmanu semuanya, saya terbuka, undangan sangat lebar, mari mahasiswa Pusmanu bisa kolaborasi bersama saya di Instagram Lawasan Batik. Ngeten Mas Ali, Mas Mufid Kamal. Oke, baik. Mas Mufid, gimana tadi pertanyaannya, sudah terjawab jelas ya? Oke. Baik. Ya Mas, terima kasih. Oke. Ini saya sedikit ada pertanyaan yang cukup mengganjal nih Bu Elok. Dari beberapa tahun terakhir ini melihat perkembangan dan eksistensi batik di Indonesia khususnya, itu ada berapa muncul batik printing nih. Sebenarnya
batik printing ini bukan bukan karya yang bisa dianggap sebagai batik, namun pengertian dan definisi yang sebenarnya adalah kain yang bermotif batik. Nah, melalui proses printing atau mesin, bukan melalui proses perbatikan yang selama ini kita tahu. Nah, bagaimana sih tanggapan Bu Elo melihat kemunculan dari batik printing ini, sedangkan kita orang Indonesia sendiri juga gencar melakukan apa ya, promosi terkait batik cap, batik tulis yang asli benar-benar batik. Itu bagaimana tanggapan dari Bu Elo? Jadi kira-kira begini Mas Alif, saya itu kita di Jakarta ada sebuah pameran batik gitu. Saya tanpa sengaja gitu ya, di samping saya gitu saya lihat itu ada pembeli batik gitu ya. Dia membeli batik printing, bahkan harganya sama seperti batik cap, sama seperti batik tulis, bahkan kadang-kadang lebih mahal dari batik tulis. Misalnya saya ke Madura gitu dapat batik tulis, apalagi ke Pekalongan gitu dapat batik tulis yang bagus, tapi kok ini harganya lebih mahal dan bahkan printing gitu. Maksudnya tekstil bermotif batik, bukan batik yang diproses dengan malam panas. Itu karena apa? Setelah saya tanya, itu semata-mata karena nggak tahu, Mas. Atau ada juga yang tahu, oke lah, tahu karena pertimbangan budgeting. Misalnya paling gampang seragam, anak di SD, SMP atau SMA itu pakai baju batik gitu, Mas. Hasilnya aduh ini kok tekstil bermotif batik. Karena apa? Karena sekarang yang hidup adalah pengertian tekstil bermotif batik itu adalah batik, daripada tulis dan cap itu adalah batik. Artinya apa? Orang belum confirm yang batik itu yang mana. Nah, itu yang namanya bagian dari branding kita gitu. Bagian dari apa sih membranding batik-batik Indonesia. Nantinya skenario seperti apa ya? Saya membayangkan skenario-nya batik tulis, batik cap, dan tekstil bermotif batik semuanya akan ada di pasar, akan tetap ada. Tetapi mungkin nanti kita bisa mengurangi demand-nya, mengurangi kebutuhannya. Tekstil bermotif batik orang akan membeli ketika tuh piye meneh ya serano budget misalnya gitu ya, atau yaudahlah buruan ini kita pengen gitu. Tetapi mereka dalam keadaan paham, oh saya lagi nggak beli batik ini, saya nggak belanja batik gitu. Karena dan orang itu akan punya proud punya gengsi, kayak misalnya kayak saya ada sebuah komunitas teman di Jogja gitu ya, yang mereka udah paham batik, mereka bilang lo gengsi nih orang tulis gitu, minimal cap lah gitu, mau tekstil bermotif batik. Nah, itu kan artinya sesuatu yang tumbuh karena brandingnya batik sudah kuat gitu. Tekstil bermotif batik bisa hidup di Indonesia karena apa? Karena pengertian batik yang benar itu yang mana belum kuat gitu. Nah, kita ya nggak ada deadline-nya, nggak ada batasnya untuk ikut terus. Nah, kalau misalnya masing-masing dari teman-teman Kusmanu aja salah satu semuanya aja ngasih tahu setiap hari, ini loh kalau mau tahu batik itu yang ini loh bro, misalnya gitu, ini loh teman-teman aku lagi batik gitu. Nah, jadi yang kalian pakai itu cek deh, bisa jadi yang kalian pakai itu kayak gini loh. Nah, itu kan paling gampang untuk supaya kita nggak usah frontal nyerang, jangan beli itu, nggak bisa. Itu sudah kebutuhan pasar. Tapi kalau orang menjadi tahu dan menjadi kemudian ada pilihan, oh kalau saya mau beli batik itu yang begini. Itu kira-kira kekuatan branding itu ada di situ. Itu Ya, Mas Ali. ya baik Bu Elo. Sebenarnya juga saya pribadi juga orang yang aktif di dunia pariwisata, khususnya batik. Kebetulan saya juga pernah mengikuti duta wisata juga di Kota Pekalongan, jadi ya terkait batik juga sudah mulai cukup aware juga sih sebenarnya sih, karena banyak batik printing juga yang di Pekalongan juga yang menyaingi batik tulis dan cap gitu Bu Elo. Jadi kita kita juga tidak bisa memaksa nih, oh jangan beli batik printing. Nah kita nggak bisa. Kita bisanya hanya mengedukasi, terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya bahwa mereka tahu nih apa bedanya sih batik printing dan batik yang cap atau tulis yang sebenarnya. Jadi begitu. Betul. Betul. Secara sederhananya ya kalau teman-teman bisa lihat, wah lagi naik BMW nih, lagi naik Mercy gitu. Ya. Gitu. Nah, jadi teman-teman itu ada apa namanya kebanggaan secara psikologis, dan itu tidak bisa secara
langsung tercipta, ya kita memang harus memupuknya setiap hari gitu. Betul, betul, betul. Oke, Bu Elo, kita akan move ke pertanyaan yang terakhir sebelum kita nantinya akan selesai pada waktu 11.45. Ternyata tidak terasa kita diskusi dari tadi, Baik, sudah lebih dari 1 jam, ternyata emang obrolannya memang asik dan sangat seru bahasan baik. untuk pada siang hari ini. Oke, pertanyaan terakhir Bu Elo ini dari Putri Wahida. Assalamualaikum Bu Elo, saya Putri Wahida dari Kriya Batik Politeknik Pusmanu Pekalongan. Izin bertanya, tadi Bu Elo menyampaikan bahwa batik sebagai branding bangsa bisa diusahakan melalui milenial. Tapi yang sering saya temui pada teman-teman saya, mereka menganggap bahwa batik itu kuno, entah dari segi motifnya, warna, dan lain-lain. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Caranya membuat batik tidak lagi kuno di mata generasi milenial. Baik, supaya batik tidak terlihat kuno, kuncinya adalah pada Anda. Gitu. Yang saya sebutkan pada slide tadi, Mbak Putri dan teman-teman Pusmanu sekalian. Usia Anda adalah generasi milenial dan generasi Z. Itu mendominasi Indonesia. Dan karena kehidupan digital kita mau nggak mau akan menjadi booming dan kuat, karena memang kita nggak bisa mobile, karena kita harus PPKM. Nah, kalau yang melakukan itu adalah anak muda, ya pasti dengan caranya anak muda. Kenapa kuno? Nah, kan karena yang kampanye orang tua, yang memang pakai cara-cara orang tua gitu ya. Kayak saya itu mau berusaha, mau semilenial apapun dong, kamu wis rada tua gitu, misalnya gitu. Itu jadi saya malah justru kembalikan pertanyaan Mbak Putri itu adalah, ya Anda itu, gitu. Kalau nanti batik itu yang pakai itu Anda, kemudian bercerita itu adalah anak muda, coba TikTok-nya itu selama ini nggak cuma yang seperti yang Anda lakukan ketika TikTok, tetapi Anda membawa dengan batik, itu mudah gitu. Anda itu up to date, Anda itu modern. Nah, gimana batik bisa ikut modern? Nah, kalau Anda bawa gitu. Jadi, mari nge-vlog, nge-blog, YouTuber, Instagram, Reel, TikTok segala macam, selalu gunakan batik. Maka dengan begitu batik nggak akan punah, karena batik nggak dipakai sama orang tua aja, batik dipakai anak muda. Seperti itu. Menjadikannya dia muda itu nggak bisa dipaksa. Saya aja mau gaya-gayaan seperti milenial yang nggak bisa gitu. Tapi kalau Anda yang pakai ya bisa. Kira-kira gitu. Ini ada Bu Yustiana ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Ini oke, Mas Alif. Oke, Ini boleh. ya saya persingkat ya. Ya, ya. Jadi bagaimana mau menjual secara online batik yang asli, sebagian laku kain bermotif batik, sedangkan para pengrajin yang benar-benar mempekerjakan karyawannya untuk dilombakan. Ya betul Bu, jadi sejujurnya ini memang juga saya pun mendapat banyak pertanyaan DM ke saya bahwa ini enggak cuma di pengrajin Pekalongan Bu, kalau jujur ngomong malah justru Pekalongan itu yang paling survive, Pekalongan itu yang paling canggih gitu Bu. Tetapi ya mau nggak mau Bu, selama ini pengrajin Pekalongan itu juga seperti pengrajin daerah lain, terpaku menjual kain batik. Kalau bisa mungkin agak sedikit digeser Bu. Jadi menjualnya itu juga dengan cara-cara, ayo ke workshop saya, ini loh dulu itu kita punya tumpukan batik itu, ini prosesnya seperti ini. Nah sekarang mungkin ada sedikit diskon kalau misalnya belinya sekarang ada. Jadi cara menjualnya itu nggak konvensional Bu, kira-kira seperti itu. Atau Ibu mengajak ini anak-anak muda ini Pusmanu ini, misalnya teman-teman Pusmanu punya gaya fashion show di titik-titik atau di kampung-kampung atau di tempat rekreasi Pekalongan yang keren gitu. Jadi orang lihat batik itu wah dipakai anak muda di tempat yang indah misalnya gitu. Jadi kalau masalah merumahkan itu Bu, itu sejujurnya memang standar semua sudah melakukannya. Tetapi yang bisa dilakukan jujur ngomong sekarang itu adalah untuk sekedar menghabiskan stok supaya bisa berproduksi lagi. Nah, menghabiskan stok dan supaya bisa berproduksi lagi itu adalah bisa melibatkan teman-teman Pusmanu atau menguatkan storytelling.
Kira-kira begitu. Atur nuwun. Oke, baik Bu Elo, terima kasih atas jawabannya. Pripun Bu Yus masih ada tanggapan atau pertanyaan lagi atau sudah? Oke, oke sudah cukup ya Bu Yus ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, Baik, sami-sami. cuman ya ada satu pertanyaan lagi Bu Elo, cuman memang waktu kita memang sampai 11.45. Apakah mau dijawab atau nanti via Japri saja ke Bu Elo? Ya, pokoknya supaya bagaimana caranya supaya batik bisa digunakan pada kegiatan sehari-hari ya. Ya, ya. Mau nggak kita gunakan media sosial, Bu. Jangankan sehari-hari, Bu. Per menit, per detik pun itu bisa. Ini Mbak atau Ibu ya, Bu Enis Roha. Jadi kita gunakan sosial media. Jadi sosial media mempunyai keterikatan dan kedekatan kita itu tidak hanya hari, bahkan jam dan menit. Kira-kira seperti itu. Oh iya, Mas Alif, Ya. mungkin bisa disampaikan kepada semua peserta. Jadi saya pribadi terima kasih banget acara ini bisa ngobrol bareng sama teman-teman di Pusmanu dan kesempatan dari Hima maupun dari universitas, ya dari Politekniknya Pusmanu sendiri, Bapak dan Ibu dosen. Saya mengundang teman-teman, kita coba belajar branding dengan cara yang sekarang paling mudah kita lakukan. Saya mengundang teman-teman semuanya, silahkan foto posting ketika Anda lagi batik, ketika Anda lagi kuliah, atau ketika Anda apapun yang ada di sekitar Pekalongan tentang batik, tolong diposting di Instagramnya masing-masing dan di-tag ke Lawasan Batik, Instagram Lawasan Batik. Kira-kira setuju nggak? Nah, Setuju. Saya akan reposting, saya akan sampaikan kepada orang Indonesia, bahkan kepada dunia ya, kira-kira begitu, bahwa kita tidak tidur, kita tidak diam. Dan nanti beberapa postingan, mungkin 3 sampai 4 sampai 5 yang menarik, saya sediakan hadiahnya. Wah, ini hal yang sangat menarik ya dari Bu Elo. Ini kalau biasanya kita yang ngasih ke Bu Elo, ini malah Bu Elo memberikan hadiah khusus spesial nih untuk kita ya. Oke, teman-teman bisa dicatat dan bisa kita perhatikan bersama ya untuk bisa memfoto, memposting foto terkait kita melakukan kegiatan membatik dan sebagainya di Instagram dengan nantinya bisa tag ke Instagram Lawasan Batik. Oke, itu ya Bu Elo ya. Batik supaya saya juga bisa sharing kembali. Jadi pendapat Anda, cara atau ide dari Anda kira-kira untuk membranding batik itu seperti apa, atau hanya sekedar show off, sekedar sampaikan kepada saya dan saya akan sampaikan kepada yang lain. Ini loh, di Pekalongan, di Pusmanu kita nggak tidur, kita memang sedang prihatin, kita sedang PPKM, tapi kita tetap membatik. Nah, nanti yang keren, nanti yang aktif, saya sediakan hadiah. Oke, siap. Wah, terima kasih banyak Bu Elo atas perhatiannya dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Tentunya kita sudah bisa bergabung bersama untuk menularkan virus-virus positif dan budaya positif untuk teman-teman semuanya di sini. Oke, sebelum kita tutup acara, saya akan membacakan kesimpulan selama Bu Elo menyampaikan materi. Membranding batik merupakan sesuatu yang bisa kita lakukan agar batik menjadi bagian yang solid untuk Indonesia. Nah, dengan adanya penghargaan UNESCO, batik dapat dijadikan sebagai langkah awal sekaligus penguat bahwa batik adalah branding bangsa Indonesia. Maka dari itu kita sebagai generasi Z dan generasi milenial harus bisa berkolaborasi untuk bisa mempersatukan skill dengan melaksanakan pelestarian budaya dan kreativitas pada batik. Oke. Oke, sebelum saya menyerahkan kepada MC kembali, kita akan coba untuk sesi dokumentasi Bu Elo. Jadi Oke. kita harapkan untuk semua teman-teman bisa on kamera semuanya, kita akan foto bersama di sini. Oke, kita tunggu untuk teman-teman semuanya bisa on kamera ya. Oke, siap. Oke, ditunggu yang lainnya nih. Sembari kita menunggu teman-teman on cam semuanya. Oke, masih kita tunggu semuanya bisa on kamera. Kita akan melaksanakan kegiatan dokumentasi.
Oke, masih kita tunggu. Ya, masih kita tunggu untuk on cam semuanya. Oke, ayo teman-teman, kita on cam semuanya. Oke, oke, masih kita tunggu. Ya, sembari menunggu, ini memang obrolan pada siang hari ini kita bersama Bu Elo juga sangat menarik ya Bu Elo, juga sangat seru, keseruannya juga antusias tinggi dari teman-teman untuk bertanya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari teman-teman bisa ditanyakan melalui DM Instagram di Lawasan Batik ya, nggih, Bu Elo, bener ya Bu Elo? Oke. Oke, bisa kita mulai kegiatan dokumentasinya, semua sudah on cam. Oke, kita gaya formal terlebih dahulu untuk yang pertama. Ya. Oke, saya hitung ya Bu Elo ya. Saya pandu untuk kegiatan foto hari ini. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita gaya bebas. Terserah tangannya gini atau gimana gini. Oke. Gaya bebas yuk, gaya bebas. Oke. 1, 2, 3. Oke, oke, terima kasih untuk antusias teman-teman semuanya yang telah bergabung pada siang hari ini dan juga kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Elo selaku narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing ilmu bersama. Baik, sekian dari saya Alwi Sadil Ramadan sebagai moderator acara webinar series Batik sebagai Branding Bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan Mas Rami, kata. Nggih, Bu Elo pripun? dan lebihnya saya mohon maaf dan matur nuwun semuanya. Ya, siap, Bu Elo, siap, siap, siap. Kita juga terima kasih dan mohon maaf juga Ibu. Eh, jika ada kalimat yang kurang berkenan dan kalimat yang menyinggung teman-teman semuanya, saya mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC kembali. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin acara webinar ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bu Elok Setiawardani. Terima kasih atas ilmunya, semoga webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dalam acara webinar ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, dimohon untuk semua peserta webinar agar tidak keluar grup terlebih dahulu. Karena mengenai pembagian e-sertifikat itu nanti akan kami infokan di grup peserta. Oke, untuk informasi lebih lanjut nanti akan diinformasikan di grup peserta. Sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini, saya selaku MC acara ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu serta peserta webinar. Terima kasih. Mari kita tutup bersama acara webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang Apar gitu. Apar, ya itu aku ya. This is